Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita saling mengingatkan satu sama yang lain bahwasanya Allah Azza wa Jal adalah satu-satunya Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa alam semesta ini. Yang terus-menerus kita bisa lihat tanda-tanda kebesarannya dengan pergantian siang malam, hujan yang turun dari langit. Kemudian di diri kita sendiri, betapa banyak tanda-tanda kebesaran Sang Pencipta Allah dari fungsi anggota-anggota tubuh kita dan pemenuhan kebutuhan kita dari makanan, minuman, oksigen dan hal-hal yang lainnya. Semua itu menunjukkan bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala ada dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Dan Allah membolehkan kita untuk menikmati apa yang sudah dihalalkan dan juga berkualitas serta kita mensyukurinya. Cukup dengan mengatakan Alhamdulillah tulus dari hati, maka Allah akan menambah dan terus menjaga nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum, dalam firman-Nya yang mulia, kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Dan tidak kalah pula kita harus mengingatkan diri kita tentang nikmat. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk terfikir dan juga menggunakan anggota tubuh untuk taat kepadanya. Kalau mata kita masih terlintas untuk mau melihat hal-hal apa yang Allah bolehkan, telinga kita mendengar apa yang Allah izinkan, mulut kita mengucapkan apa yang Allah juga ridhoi, tangan dan kaki juga kemaluan kita menyentuh hal-hal yang memang dibolehkan dalam agama, berarti Allah mencintai kita. Dan ini sebuah nikmat yang sangat besar. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, bila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menggunakannya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana Allah menggunakannya? Kata Nabi SAW, dengan cara Allah menyibukkannya dengan amal-amal saleh, anggota tubuhnya tersibukkan dengan ketaatan, lalu Allah merenggut nyawanya atau mewafatkannya dalam keadaan hal tersebut. Dan saya yakin saya pun meninggalkan aktivitas dan teman-teman semua dan kita berkumpul di rumah Allah ini karena kita ingin mendekatkan diri kepadanya. Dan ini nikmat yang harusnya kita pertahankan sampai kita wafat. Selalu ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa, ikhwani dan akhwati fillah rahimani rahimakumullah, di pekan keempat dan bila ada pekan kelima kita akan masuk ke tanya jawab. Dan cukup banyak tentunya pertanyaan yang masuk yang belum terjawab selama kami ta'lim, ataupun ada fenomena yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita yang akan coba kita bedah dan bahas di sesi kita ini. Silakan. Oke, terima kasih Ustaz. Jadi insya Allah pada malam ini kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari tim dan sebagian besar itu tentang pernikahan Ustaz. Dan mungkin kita coba untuk rincikan lagi dari awal dari pra pernikahan, mungkin nanti ada tentang pernikahan rumah tangga sendiri. Dan pertanyaan pertama mungkin ke pra pernikahan dan kita niatkan pertanyaan ini mungkin untuk membantu bujang-bujang yang ada di sini insya Allah Ustaz. Pertanyaan pertama ini tentang menunda pernikahan. Dari pertanyaan dari seorang hamba Allah, nomornya tidak terlalu jelas di sini. Pertanyaannya adalah, Ustadz bagaimana hukumnya menunda pernikahan padahal saya termasuk ke dalam keadaan orang yang mampu untuk menikah? Silakan dijawab dengan tegas Ustadz katanya di sini. Oh gitu. Ini sempat kita singgung di bahasan dosa besar kita ya, kalau masih ingat. Kan sekarang kita berada di serial dosa besar yaitu menunda amal-amal saleh, di antara yang menunda pernikahan bagi orang yang tidak punya udzur ya. Kembali kita ingatkan saudaraku seiman, pernikahan dalam Islam itu tolok ukurnya adalah al-ba'ah. Kata Nabi SAW, ya ma'asyara syabab man istata' minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian anak-anak muda, siapa yang sudah mampu ba'ah, maka dia segera menikah. Fa inna aghaddu lil basar, karena dia akan lebih menjaga kesucian mata, wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kesucian kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa inna lahu wija'. Kalau yang belum mampu maka dia berpuasa karena itu akan jadi tameng bagi dia. Pendapat yang kami pegangi dari makna ba'a dalam hadis ini adalah mampu melakukan interaksi biologis. Ada sebagian menerjemahkan dengan mampu secara finansial. Tapi kalau finansial berarti hanya ngerucut kepada laki-laki. Perempuan tidak ada kewajiban mampu finansial misalnya baru dia menikah. Maka kami cenderung dengan pendapat yang justru bukan finansial. Apalagi cukup banyak dalil-dalil yang menjelaskan
tentang masalah pernikahan tidak ada hubungannya dengan kekayaan. Intinya seseorang itu sudah ba'ah, dia tinggal menikah. Apa itu ba'ah? Pendapat yang kami pegang adalah kemampuan melakukan interaksi biologis. Laki-laki itu sudah mau, ada gejolak dalam hatinya mau mengenal lawan jenisnya, dia juga sudah balik, maka dia merasa mampu untuk melakukan biologis dengan seorang wanita yang halal, dan otomatis kalau sperma sudah dituangkan ke rahim, akhirnya istrinya hamil, dia siap juga menjadi ayah, itu namanya ba'ah. Begitu juga wanita yang kalau dia sudah mampu melakukan hubungan biologis, dia sudah terfikir untuk interaksi dengan lawan jenisnya, kemudian dia siap menerima sperma dan hamil akhirnya menjadi status ibu, maka itu namanya ba'ah. Oleh karena itu kita lihat fenomena di masa Nabi SAW, sahabat banyak yang miskin tapi mereka menikah. Julaibib sangat miskin tapi menikah radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat Nabi, yang ada sahabat Nabi yang menikahi wanita yang menawarkan dirinya kepada Nabi SAW di masjid, juga bukan orang yang mampu. Sampai Nabi suruh mencari besi saja yang dibengkokkan untuk jadi mahar, tidak mampu, gitu kan? Berarti sini kemampuannya adalah masalah itu. Kalau penanya di sini yang dimaksudkan adalah ba'ah yang sedang kami maksudkan, maka dia menikah dan tidak boleh menunda. Terutama dia akan menjadi wajib bagi dia, ya. Dan dosa kalau dia tidak lakukan kalau sudah akan terjerumus pada perbuatan zina. Dia biarkan dirinya terus bergaul bebas, dia tahu dia akan berzina sana, berzina sini. Maka ini hukumnya haram dia kalau menunda pernikahan tersebut. Ya. Nah sekarang bagaimana caranya untuk maju? Silahkan melakukan pernikahan. Semua orang yang belum pernah menikah pasti khawatir. Ada keraguan dalam hatinya. Bisa nggak sih? Saya nanti bagaimana menghadapi pasangan saya yang baru. Apalagi kalau dia pakai tata cara ta'aruf islami. Tidak ada pacaran sebelumnya. Cuma datang nazar syar'i, bertanya beberapa pertanyaan, menikah. Maka kenalannya nanti setelah akad nikah. Mertuanya pun orang yang baru. Keluarga istri atau keluarga suaminya orang yang baru. Maka poinnya adalah antum sedang mengambil sebuah prinsip dasar. Yang saya lakukan ini benar atau salah. Tolak ukurnya Islam. Selama yang kita kerjakan benar dalam Islam, selesai. Tidak usah ragu. Apapun sifatnya. Dan Allah mengatakan, فَإِذَا أَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Kalau berazam, bertekad, maksudnya mengerjakan satu perbuatan baik, tawakal. Silakan lakukan dan serahkan kepada Allah. Nanti juga akan cair sendiri. Nah banyak orang-orang yang ditunggangi oleh syaitan, kerasa khawatirnya itu. Oh saya kalau nikah bisa nggak sih? Saya nanti bisa jalankan tugas sebagai suami nggak? Saya bisa menjadi istri nggak? Oh mungkin dia bilang juga kadang-kadang syaitan bisikin kalau saya nikah saya nggak bebas lagi. Di sini bebas tanda kutip apa yang dia maksudkan? Padahal sebenarnya orang menikah bebas. Nggak ada sesuatu yang jadi beban buat dia. Dia malah lebih baik lagi. Sekarang bedanya antara orang sudah nikah status istri dengan orang pacaran di luar sana. Yang lebih bebas orang yang sudah menikah tentunya. Mereka pergi jalan berdua, safar sama-sama, masuk hotel, interaksi biologis, sampai hamil pun tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan. Orang yang pacaran justru ketakutan. Jadi kalau dianggap ini tidak bebas, ini keliru. Saya waktu diundang di salah satu podcast ditanya tentang masalah bagaimana kita menikah Ustaz dengan seseorang yang kita tidak kenal sebelumnya. Karena didengar ceramah kami menyampaikan, udah ta'aruf itu kenalan yang sebenarnya setelah akad nikah. Lalu saya tanya kembali kepada pembawa acara, kebetulan beliau punya channel sendiri, lalu saya tanya kalau apa bedanya antara orang yang baru pacaran dengan orang yang baru menikah? Orang yang baru pacaran, baru kenalan nama, baru ganti nomor telepon, bedanya apa ini dengan orang yang baru menikah? Sama saja, ini masih malu-malu, ini masih baru mau banyak tanya, banyak mau tahu, ini juga sama. Cuma di sini haram, di sini halal. Kenapa enggak ini aja langsung? Terus dia bilang, tapi kan nanti bagaimana kalau terjadi perceraian? Saya bilang itu kalau tidak, kenapa harus baru menikah sudah pikir cerai? Gitu. Belum tentu banyak orang yang sudah akad nikah nggak cerai. Berlanjut rumah tangga dia. Saya berumah tangga lebih dari 22 tahun. Tidak ada masalah, alhamdulillah, gitu kan, berjalan saja. Jadi tidak ada hal yang harus dikhawatirkan sebenarnya belum terjadi. Ini juga bisikan syaitan ya. Nanti kalau pergi jihad, bagaimana kalau tangan saya putus kena sabetan pedang musuh? Belum diserang musuh. Hah? Kenapa sudah putus asa duluan? Belum tentu tangan antum dipotong. Mungkin antum yang potong tangan musuh, bisa saja. Kan gitu.
Belum memulai usaha, saya bisa nggak ya? Belum memulainya. Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan, jarib ta'rif, coba kau akan tahu. Ya, mulai dari hal yang kecil, antum ditawarin makan, ini coba makan. Selama halal jangan, kayaknya warnanya hitam makanan ini nggak enak. Belum coba, mungkin enak gitu kan. Selama halal nggak masalah. Jadi prinsip dasarnya bagaimana caranya supaya saya berani untuk melangkah. Tadi kan dia minta penjelasan tegas kan. Nah, tegasnya adalah melangkah. Selama itu benar, jalan. Apalagi laki-laki. Nggak butuh wali ya laki-laki itu. Nggak perlu antum pergi melamar wanita atau menikah ditemani oleh ayah atau paman. Datang sendiri laki-laki gentle, lamar, menikah, selesai. Tapi menghormati orang tua, mendatangkan mereka, iya, kerabat, iya. Tapi antum tidak butuh wali, beda dengan wanita. Maka untuk apa menunda pernikahan? Ini was-was syaitan. Sisi yang lain juga, kita menikah salah satunya Allah mengatakan untuk mengembangbiakkan kalian. Kita kalau menikah masih muda teman-teman, maka potensi untuk memiliki keturunan lebih banyak itu besar. Potensi juga untuk merawat anak-anak itu besar. Kalau masih muda, punya anak-anak beberapa, dia masih bisa suami istri bersinergi untuk menggendong, membawa ke rumah sakit, mengurus anak lah. Dibandingkan sudah nenek-nenek, kakek-kakek, gimana caranya? Atau sudah berumur gitu ya. Gak mungkin, susah dia. Menggendong anak aja sudah sakit pinggangnya, sudah encok, ini dan itu segala macam. Ya. Jadi memang Nabi SAW memanggil anak-anak muda. Oleh karena itu jangan ditunda. Dan selalu saya ingatkan ini ya, kita bersyukur hidup di Indonesia, nikah di Indonesia mudah. Ya. Maharnya seperangkat alat sholat, ya. Maharnya ayam jago, ya. Atau apalah gitu ya. Kalau ada yang kasih emas juga kecil, ya, nggak seberapa gitu. Artinya masih bisa kita jangkau. Di ibu kota nggak bisa, pergi ke pedalaman, banyak, mudah sekali. Ya. Kalau di negara-negara lain sulit sekali pernikahan. Oleh karena itu segera menikah, ya jangan ditunda. Ya. Oke, Ustaz. Ini ada lagi keluhan dari bujang yang lainnya Ustaz. Tentang mau nikah tapi takut kehilangan pekerjaan. Jadi hamba Allah laki-laki dari Jambi. Assalamualaikum. Mohon maaf nomornya 0812 dan mungkin tengahnya kita samarkan nomor akhirnya 7901. Pertanyaannya di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Insya Allah beberapa bulan lagi saya akan melangsungkan pernikahan. Mohon doa agar Allah mempermudah niat baik ini. Namun sebulan yang lalu saya kehilangan pekerjaan dan hingga kini belum mendapatkan pekerjaan baru. Mohon nasihat dan amalan apa yang bisa saya lakukan agar tetap sabar dan tegar dalam keadaan ini Ustaz. Yang pertama sekali nggak ada hubungannya antara antum menikah dengan pekerjaan. Ya, jangan hubungkan pernikahan itu dengan pekerjaan. Nanti kalau sudah kerja baru menikah. Sudah kerja pun kayaknya masih baru setahun. Kumpulin duit dulu. Setelah itu nanti harus punya motor, punya mobil. Ini umur berapa baru mau nikah? Gitu kan? Jadi nggak ada hubungannya dengan itu. Carilah orang-orang yang sekufu, sepadan. Kata Nabi SAW, wa ankihul akfa aminkum. Nikah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Cari orang-orang yang bisa menerima kondisi dan keadaan kita. Bermula tips pertamanya berdoa. Agar Allah datangkan orang yang cocok dan sesuai dengan keadaan kita. Baru kemudian kita ikhtiar mencari orang-orang dimulai dari orang-orang kerabat dulu. Kerabat-kerabat terdekat, orang-orang yang sekampung dengan kita, yang gampang kita jangkau. Sehingga bisa kita membangun rumah tangga dengan mereka. Nah itu saja, langkah-langkah tipsnya sederhana begitu. Jadi nggak usah tunggu nanti punya pekerjaan baru menikah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya tegar menghadapi kalau kita belum punya pekerjaan. Teman-teman sekalian, rezeki itu maktub. Sudah dicatat oleh Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih disebutkan oleh Al-Mudhi dalam kitab Sahih Targhib Tarhib beliau disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, sungguh rezeki itu akan mengejar seseorang sebagaimana ajal mengejarnya. Tidak akan mungkin kita wafat sampai rezeki itu sudah dikasih kepada kita. Apa yang dikhawatirkan? Gitu kan? Justru saya selalu menyarankan untuk anak-anak muda muslim, menikah itu justru sebelum mencapai puncak kesuksesan. Jadi biarkan istri itu terbiasa membangun rumah tangga bersama kita suka dukanya. Kalau semua sudah ada, baru kita menikah, dia nggak ngerasakan dukanya. Dia langsung merasakan sudah enaknya saja. Ini kapan antum jatuh saja, sempat bangkrut usaha, tertipu orang, bisa saja dia tidak betah sama antum. Karena sudah dari awal antum memberikan kondisi yang sudah nyaman. Tapi kalau kita menikah sama-sama berjuang, saya lagi baru mau mulai usaha, saya baru mau mencari pekerjaan, bahasakan sama dia. Tapi insya Allah saya tulus, saya akan menjalankan rumah tangga dengan baik, menjalankan tugas dengan baik, saya juga akan mencari rezeki yang halal. Ya, saya akan memberikan hak selama memang itu adalah kewajiban saya. Sudah selesai.
Dan insya Allah dengan niat seperti itu akan bisa berjalan. Ya. Oke, Taib. Selanjutnya ini tentang mau nikah tapi belum bayar hutang, Ustaz. Selanjutnya ini dari hamba Allah perempuan 35 Banyak benar masalahnya. Ini belum sampai ke pernikahan.